Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, selamat datang di Syiar Podcast, podcast Islami masa kini. Bersama saya Rahmawati, kru magang Syiar Aldin TV, yang tentunya pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang berbeda dari pembahasan podcast Syiar Aldin TV sebelumnya nih teman-teman. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber spesial kita pada hari ini. Ada Pak Mahyudin, SSTP MAP, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus Kota Makassar ya Pak. Ya Pak, apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak perjalanan dari rumah menuju ke sini atau dari kantor? Perjalanan dari kantor, kan kantor kami itu di Petarani. Ya, Petarani menuju ke sini ya alhamdulillah bisa sampai. Alhamdulillah. Ya. Tidak terkena macet ya Pak? Sedikit. Tapi tidak menghalangi kita untuk bertemu di studio tidak, ini Pak. Alhamdulillah ya. sekali. Oke, nah pembahasan kita tentunya dengan memperkenalkan narasumber kita tadi. Jadi pasti teman-teman sudah terbayang nih apa sih yang akan kita bahas ke depannya ya. Tentunya betul sekali teman-teman, kita akan membahas seputaran Kominfo itu sendiri. Tetapi ada tema memang yang khusus dipersiapkan nih Pak dari teman-teman. Ya, temanya itu Kominfo dan kita, atau disingkat Kominta. Oh iya. Luar biasa, lumayan keren juga sih yang nyingkat nih. Oke. Nah, berbicara tentang Kominfo nih Pak. Ya. Ya, Kominfo sendiri ini barangkali mungkin sudah sering didengar dari teman-teman di luar, masyarakat di luar. Tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata ada teman-teman di luar yang hanya sekedar mendengar nih Pak, tidak mengetahui Kominfo ini apa, seperti apa jalannya. Iya, jadi karena sekarang saya menganggap bahwa ini kesempatan emas bisa bertemu langsung dengan Bapak Mahyudin di sini. Saya ingin tahu nih Pak, seperti apa sih Pak itu Kominfo, jalannya seperti apa Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih, perlu kami sampaikan dulu kepada pemirsa Syiar Aldin TV ya, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar itu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar yang mengurusi kewenangan pemerintah dalam bidang komunikasi, informasi, dan telematika. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa Kominfo ini merupakan corong informasi yang bagi masyarakat terhadap program-program dari pemerintah Kota Makassar itu sendiri. Itu dalam hal komunikasi. Yang dalam hal informatika kami di Kominfo Kota Makassar ini, Dinas Kominfo Kota Makassar itu kami mengelola Smart City yang sementara berjalan di Kota Makassar. Bentuk pengelolaan Smart City itu salah satu dalam hal bentuk pengawasan terhadap Kota Makassar melalui CCTV 24 jam. Ya, itu. Yang kedua juga kami pengelola lain pengaduan masyarakat yang merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan baik itu keluhan, baik itu masyarakat menginginkan bantuan emergensi. Ya, kami itu mengelola call center atau nomor telepon panggil darurat 112. Ya, itu salah satu itu beberapa dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Oke, Pak, luar biasa. Jadi memang ini Dinas Komunikasi dan Informatika memang namanya saja informasi ya Pak, menyebarkan informasi dan tentunya juga tempat penampungan untuk segala masyarakat terkait dengan keluhan masyarakat. Menyediakan seperti tadi menyediakan CCTV 24 jam ya, luar biasa. Oke. Tapi Pak, sekarang ya ketika melihat ini masyarakat digital di mana semuanya sudah pada menggunakan gadget Pak, sudah canggih semua ya. Saya lihat masyarakat di luar sana pada canggih, pada menggunakan gadget. Ada nggak sih Pak strategi yang disusun dari pihak Kominfo, terkhusus Kominfo Makassar sendiri dalam menghadapi era digital? Bagaimana Pak perannya kepada masyarakat itu? Dalam menghadapi era digital ini, apalagi sekarang kan sudah masuk revolusi 4.0. Ya, revolusi 4.0 yang mana hampir semua kegiatan-kegiatan itu pasti hampir semua berbasis digital. Ya, betul sekali, Pak. Apalagi kemarin di masa pandemi,
ya, masa pandemi, kegiatan-kegiatan kita itu full di dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam bentuk digital, ya. Seperti kalau perkuliahan orang sekolah mulai Zoom meeting, video conference, ya. Kami juga rapat-rapat melalui Zoom meeting. Nah, itu menggunakan teknologi digitalisasi yang ada. Untuk mengantisipasi hal-hal dalam masyarakat, bagaimana penggunaan digitalisasi, kami selaku Dinas Kominfo Kota Makassar, ya, mengajarkan masyarakat bagaimana bisa menggunakan literasi digital yang lebih baik. Ya, paling tidak masyarakat bijak menggunakan teknologi, bijak menggunakan informasi, sehingga bisa bagaimana kehidupan masyarakat itu, tatanan kehidupan masyarakat itu bisa lebih baik dengan proses digitalisasi tersebut. Ya, dengan karena bijaknya masyarakat menggunakan digital atau teknologi itu, ya pasti arahnya ke arah yang positif. Iya, betul sekali. Bukan ke arah yang negatif. Ya, betul sekali. Ya, walaupun secanggih-canggihnya alat ini, Pak, tetapi harus dipergunakan sebagaimana mestinya, betul. ya, Pak. Iya, betul sekali. Oke. Tetapi juga saya lihat nih, Pak, anak-anak zaman sekarang, terkhusus di Makassar sendiri, Pak, saya lihat di sosial media itu luar biasa kreatif, bahkan menggunakan akun sosial medianya untuk menyebarkan beberapa informasi, entahkah itu dubbing berita ataupun desain komunikasi visual dan lain macam-macam lah. Terus dari Kominfo sendiri, Pak, apakah ada wadah yang memang dipersiapkan untuk anak muda zaman sekarang yang suka berkreatif nih, Pak, atau ada program khusus lah dari Kominfo yang dipersiapkan memang untuk anak muda zaman sekarang? Untuk kami dari Dinas Komunikasi Kominfo Kota Makassar, ya, dalam hal penggunaan teknologi untuk anak muda, kami di Kota Makassar itu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Ya, bentuk kemudahannya itu kami menyiapkan wifi gratis di sudut-sudut publik, ruang publik umum. Ya, ruang publik di masyarakat. Kami siapkan wifi gratis. Contoh wifi gratis yang kami siapkan itu ada di sepanjang Anjungan Pantai Losari, lapangan Karebosi, terus di lapangan Pakui Sayang, lapangan Hertasning, dan beberapa fasilitas publik. Puskesmas itu kami siapkan wifi publik gratis bagi masyarakat. Dalam hal bagaimana mendrive anak-anak muda untuk bisa kreatif dalam menggunakan teknologi, kemarin kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kota Makassar ini dipilih sebagai salah satu tempat untuk mengadakan roadshow kegiatan identik. Identik itu Indonesia Entrepreneur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022. Kegiatan ini bagaimana membangkitkan semangat, ya, semangat dari apakah itu mahasiswa, apakah itu anak muda, apakah itu masyarakat, apakah itu perusahaan, apakah itu pemerintah sendiri, untuk mengembangkan teknologi informasi komunikasi yang lebih baik. Ya, karena kalau juara, ya, kalau juara itu akan mewakili Indonesia di tingkat ASEAN. Ya, contoh kemarin waktu 2019 Sulawesi Selatan salah satu yang mewakili, ya, dengan program Aruna. Ya, coba kita bisa search di internet program Aruna. Itu merupakan buah karya dari buah karya dari anak muda dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini dilaksanakan di mana, Pak? Ini dilaksanakan di roadshow kemarin dilaksanakan di Kota Makassar. Ada beberapa tempat dan ini sampai batas waktu 31 Agustus. Ya, batas penjualannya. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus diikuti. Yang kedua juga kami selaku Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar dalam bagaimana semangat anak muda untuk aktif dalam teknologi informasi, ya, kami melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan dari startup yang ada. Ya, kan kalau kita melihat ini startup yang ada di Kota Makassar ini rata-rata yang menjadi yang menjadi pendorongnya, penyemangat itu adalah anak muda. Iya, anak muda, karena
eh, orang bilang kalau anak muda sekarang kan Gen Z ya. Nah, Gen Z itu dalam hal melek informasi itu dia lebih kepada otodidak dalam informasi teknologi informasi tersebut. Lebih mengalahkan ini Pak orang-orang tua yang lebih update lah mendapat informasi dari luar. Iya betul sekali. Oke Pak. Jadi memang ini ya Pak ada wadah yang disiapkan ya untuk anak muda. Oke. Nah kalau melihat nih Pak dari cerita tadi, apakah memang secara spesifik jurusan yang cocok untuk bergelut di dunia komunikasi dan informatika? Karena saya sendiri nih Pak, dari bincang-bincang tadi ini, saya sudah tertarik nih Pak bergelut di dunia komunikasi dan informasi. Jadi apakah memang harus ada latar belakang komunikasi atau dari jurusan manapun itu boleh bergabung? Bagaimana itu Pak? Sebenarnya dalam ingin bergelut dalam komunikasi dan informatika itu yang paling bagus adalah yang sudah mempelajari ilmu komunikasi tersebut. Kenapa? Karena kita dalam mempelajari ilmu komunikasi kan ada teori komunikasi. Teori komunikasi itu bukan cuma bahwa saya berbicara seperti ini dengan Mbak, tetapi bagaimana saya bisa mempengaruhi audiens saya untuk bergerak sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kita harapkan, dan seperti itu. Jadi memang yang ingin bergabung dalam komunikasi dan informatika ini sebaiknya adalah orang yang bergelut dalam ilmu tersebut. Tetapi ini tidak menutup juga ruang bagi orang yang tidak bergelut di bidang tersebut. Berlatar belakang komunikasi. Tetapi kan ada orang belajar dari proses otodidak, ada orang yang belajar dari proses dia membaca, ada orang yang belajar dari proses karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, ini catatannya untuk teman-teman ya Pak, bahwa untuk bergabung di dunia komunikasi dan informatika ini tidak harus dari latar belakang komunikasi, tapi itu tadi yang pertama tentunya harus ada kemauan ya Pak, dan bakatnya juga harus diasah kembali karena yang namanya dari jurusan lain tentunya tidak mengkhususkan untuk mempelajari seperti komunikasi, teori komunikasi dan sebagainya. Tapi orang yang sudah mempunyai background ilmu komunikasi untuk ikut dalam bidang komunikasi lebih berpengalaman lah seperti itu. Berpengalaman, lebih ada basicnya sebelum masuk. Jadi tidak terlalu banyak untuk ini ya Pak, terlalu mengajar di dalam ketika sudah masuk bergelut di dunia itu tidak terlalu banyak untuk menekankan hal ini itu karena kan sudah ada basicnya kalau dari komunikasi. Dia sudah punya ilmu. Jadi tinggal bagaimana ilmu itu dipraktekkan di pengalaman sehari-harinya. Tinggal diimplementasikan. Benar. Oke. Jadi selama ini Pak dari awal Kominfo itu aktif, kemudian pada saat sekarang juga sampai sekarang menghadapi masyarakat digital, apa sih Pak tantangan tersulit yang pernah dari pihak Kominfo Makassar itu alami? Seperti apa itu Pak? Tantangan tersulit yang kami alami dalam hal di masa era digital ini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi itu tersulit adalah bagaimana penyebaran informasi itu tersebar, bahwa informasi yang tersebar itu informasi yang benar. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena kecenderungan sekarang masyarakat untuk menyebarkan informasi itu orang kan latah. Latah. Contoh kalau kita dapat suatu informasi baik itu melalui media sosial, baik itu di WhatsApp atau saya sebut platformnya WhatsApp atau Facebook, kita melihat, kita latah. Latahnya apa? Kita biasa langsung mau men-share. Dapat informasi langsung mau di-share. Langsung mau di-share tanpa dulu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut, memfilter tersebut. Nah, ini di sini kami dari Kominfo Kota Makassar ini hal yang dalam penyebaran informasi itu yang berat bagi kami. Jadi kami selalu menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan penyebaran informasi ini, tolong setiap ada informasi itu kita saring dulu baru sharing. Saring dulu baru sharing. Jangan difilter dulu baru disebarkan. Jangan nanti setelah tersebar baru kita salah, baru kita tarik ulang. Kalau informasi sudah tersebar kita susah lagi.
apalagi dalam dalam agama kita kan, kalau kita menyebarkan informasi itu sudah dijelaskan dalam agama Islam itu, kalau orang menyebarkan, apabila ada orang membawa satu berita kepada kamu, pertama dulu periksa dulu orangnya. Iya, betul sekali. Ya, setelah periksa orangnya, betulkan orang, terus lihat berita, lihat informasi yang dibawa. Iya. Setelah kita periksa informasi, apakah bisa disebarkan atau tidak. Kalau disebarkan membawa kebaikan, ya kita sebarkan. Tetapi kalau membawa perpecahan, ya tidak usah, cukup kita berhenti di situ saja. Hal-hal yang seperti ini, penyebaran informasi seperti ini kami dari Kominfo mengantisipasi hal yang seperti ini. Informasinya apa, antisipasinya apa, ya kami cuma melihat dari pantauan media sosial yang ada. Ya, kalau ada informasi yang dari masyarakat itu kami mengambil, kami analisa. Setelah kami analisa, kami laporkan ke pihak pihak terkait informasi ini. Setelah mendapat penjelasan dari dari instansi yang terkait informasi tersebut, kalau dia valid, kita nyatakan informasi ini valid. Tapi kalau tidak valid, kita nyatakan ini sebagai disinformasi atau informasi yang tidak benar. Tidak benar. Karena masyarakat sekarang juga banyak yang seperti itu ya, iya, Pak. apalagi kan ini era digital, gampang sekali tersebar. Betul sekali. Iya. Jadi sekali kita take di kamera itu, ya beritanya bisa kemana-mana. Iya. Benar. Jadi itu yang tantangan tersulit ya, Pak. Susah untuk menekankan mungkin ya kepada masyarakat untuk jangan menyebarkan berita ini dan sebagainya. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang persiapan dari Kominfo sendiri sudah matang ya, Pak, untuk menghadapi masyarakat digital. Insya Allah kami dari Dinas Komunikasi Informasi Kota Makassar ini siap dan terus berkembang sekaitan dengan perkembangan digitalisasi juga. Ya. Jadi apa nih, Pak, pesan yang dapat kita sampaikan untuk generasi Z tadi, generasi milenial, untuk tidak menyebarkan informasi yang jatuhnya palsu atau hoax. Iya. Jadi pesan kami kepada para pendengar dari siar Aludin TV ini bahwa setiap informasi yang kita terima, ya, apalagi di masa era digital ini, ya, sebaiknya itu kita filter dulu, sebelum kita sharing. Ya, karena jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang tidak benar, ya, dan bisa membawa perpecahan, ya, itu kan menjadi bencana bagi kita. Dan dan kita juga turut serta, termasuk turut serta. Dan maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat, ya, untuk membantu pemerintah. Setiap ada informasi, ya kita harus sharing dulu, ya, saring dulu baru sharing. Iya. Oke, karena siapa lagi yang mau melakukan nih, Pak, arahan dari pemerintah kalau bukan dari masyarakat. Jadi masyarakat yang melakukan, kalau mau menghancurkan ya tentunya dari masyarakat, kalau mau menghancurkan tentunya dua hancur lah. Iya. Karena kita yang ikut partisipasi ya, Pak, dalam hal tersebut. Oke, luar biasa. Nah, ini noted nih untuk teman-teman, catatan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk bergelut di dunia komunikasi dan informatika itu tidak mesti dari latar belakang komunikasi, tetapi yang pastinya harus ada kemauan ya, Pak, tadi yang saya ulangi. Kemudian yang kedua, tentunya bakat diasah kembali supaya ada basicnya masuk di dunia Kominfo Makassar khususnya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk masyarakat di luar sana, sobat-sobat syiar, jangan suka menyebarkan informasi yang tidak valid. Ya, saring dulu baru sharing, kata Bapak tadi. Oke, terima kasih ya, Pak. Bincangnya luar biasa sekali nih. Saya apresiasi banget nih untuk Kominfo Makassar, luar biasa ya, Pak. Oke. Jangan lupa diikuti Instagram Syiar Aludin TV, kemudian di-subscribe channel YouTube Syiar Aludin TV, like dan juga komen konten apa lagi yang bakalan kita angkat deh, yang paling request untuk kita bawakan di podcast selanjutnya. Tentunya ada di Syiar Podcast, podcast Islami masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesini bareng siapa? Ya, sama ada staff.